Oke, kita lanjut ke bab 13 buku Minano Nihongo Shokyu Ichi. Oke, di sini ada pola watashi wa plus benda plus ga hoshi desu. Ini untuk kita mau menyatakan ingin terhadap sesuatu benda. Hoshi yaitu ingin. Nah, oke, kita lanjutkan ke contoh. Jadi pola ini silahkan diingat terlebih dahulu. Saya jelaskan sekali lagi, ada di sini subjek, yaitu subjeknya saya. Sebenarnya ini kalau untuk hoshi ini subjeknya cuma saya ya, saya gitu, ataupun anata gitu juga boleh. Tapi kalau untuk orang yang ketiga tunggal seperti dia ataupun nama orang itu kurang bagus kalau kita pakai hoshi. Itu nanti ada lagi di pola yang lain ya. Oke, watashi plus benda plus partikel ga plus hoshi gitu ya. Nah, contohnya watashi wa neko ga hoshi desu. Saya ingin kucing. Saya ingin kucing. Neko ga hoshi desu. Watashi wa pasokon ga hoshi desu. Saya ingin pasokon. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada dona plus benda plus ga hoshi desu. Di sini kita mau menanyakan ke lawan bicara kita seperti apa benda yang diinginkan. Dona itu artinya yang seperti apa. Oke, contohnya. Dona neko ga hoshi desu ka? Ingin kucing yang seperti apa? Nah, jangan lupa dona ini artinya seperti apa atau yang seperti apa. Terus setelah dongna ini baru kita tambahkan kata bendanya. Bisa jadi neko, bisa jadi apapun itu ya. Pasokong juga boleh. Dongna pasokong, dongna kabang, dongna kutsu. Oke, terus kita tambahkan partikel ga hoshi desu. Nah, untuk jawabannya seperti ini. Shiroi neko ga hoshi desu. Shiroi neko itu artinya kucing yang putih. Berarti kalau kita gabungkan berarti jadinya shiroi neko ga hoshi desu. Ingin kucing yang putih seperti itu. Oke, selanjutnya watashi wa nani nani o plus kata kerja plus tai desu. Nah, kata kerja di sini kata kerja bentuk mas. Yang mana masnya kita coret. Masnya kita coret kita ganti dengan tai. Bukan tai ya, tapi tai. Tai gitu. Ini pola ini untuk menyatakan ingin melakukan sesuatu. Nah, ini dia menggunakan kata kerja bentuk mas, tetapi masnya kita hilangkan dan kita ganti dengan tai. Contohnya tabemas jadinya tabetai. Abimas jadinya abitai. Seperti itu. Nah, bedanya ini juga menyatakan keinginan ya, tapi bedanya dengan yang slide sebelumnya adalah yang slide sebelumnya itu ingin terhadap benda, tapi kalau yang slide ini bukan ingin terhadap benda, tapi ingin melakukan sesuatu, ada kegiatan di sana. Tapi kalau di slide sebelumnya itu tidak ada kegiatan, dia cuma bilang kok dia cuma ingin HP. Saya ingin HP nih, saya ingin kucing nih, saya ingin saya ingin makanan nih, seperti itu. Itu tidak ada tindakan yang dilakukan di situ. Tapi kalau ini di sini ada tindakannya. Tindakannya adalah ini kita pengen melakukan sesuatu, ingin makan, berarti tindakannya adalah makan, seperti itu ya. Oke, contohnya watashi wa atarashi kuruma o kaitai desu. Kaitai ini adalah kata kerja bentuk dasarnya yaitu kaimas. Masnya ini ya, kaimas. Ini su ya. Kaimas kita ubah menjadi kaitai. Ini saya harap minasang bisa baca ya. Ini ini ta, ini i. Kaitai. Kaimas diubah menjadi kaitai, yang berarti ingin membeli. Nah, kemarin kita sudah belajar kalau ada kata benda
plus ada kata kerja, berarti kita pakai partikelnya o. Misalnya gohang o tabemasu, kuruma o kaimasu, kayak gitu ya. Nah, meskipun di belakang ini kita ubah menjadi tai, tetap partikelnya o, jangan diubah menjadi ga. Meskipun di slide sebelumnya kita ingin terhadap benda itu partikelnya adalah menggunakan partikel ga, tapi di sini karena kita ingin melakukan sesuatu, kita pakai partikelnya o, seperti itu. Oke, minasan, kita lanjut lagi ke sini ya, pengelompokan kata kerja. Nah, ini dia. Ini agak sulit, tapi kalau minasan hafalkan pasti bisa, pengelompokan kata kerja. Nah, di sini kata kerja ada 3 kelompok kata kerja ya. Terus fungsi dari pengelompokan kata kerja ini adalah nanti banyak banget fungsinya di bab-bab terakhir untuk N5 ini. Pengelompokan kata kerja ada 3 kelompok, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Yang mana kelompok 1 ini adalah ciri-cirinya sebelum masnya itu ada huruf-huruf yang saya bold di sini. Minasan bisa baca sendiri. Nah, ini kelompok 1, sebelum masnya ada huruf yang ini. Contohnya kaimas, machimas, kaerimas. Nah, minasan tinggal tandain aja. Ini termasuk ke kelompok 1. Contohnya ini chiri, mi, ni, bi, ki, gi, si. Ini masuk ke kelompok 1. Terus kelompok 2 adalah kelompok yang sebelum masnya itu adalah vokalan e, seperti ini, be, ne gitu ya, tabemas, nemas, sutemas, dan lain-lain itu. Terus di sini ada ki. Nah, kenapa ki ini termasuk ke kelompok 2, sementara dia di sini adalah sebelum masnya yaitu ki, harusnya ke kelompok 1 ya kan? Harusnya kelompok 1. Nah, ki di sini berarti bangun tidur. Bangun tidur ini khusus karena dia kotoba khusus, dia masuknya ke kelompok 2. Okimas, bangun tidur. Tapi kalau okimas yang kelompok 1 ini berarti artinya itu adalah meletakkan. Oke, jangan salah ya. Kelompok 1 okimas artinya meletakkan, kelompok 2 okimas artinya bangun tidur. Oke. Kelompok 2 ini banyak banget kotoba yang khusus yang seharusnya dia masuk ke kelompok 1, tapi dia karena khusus kita masukkan ke kelompok 2. Dan itu harus dihafalkan ya, tidak bisa kita lihat secara aturan. Oke, yang kedua ada imas. Imas ini minasan juga harusnya kenapa tidak masuk ke kelompok 1, karena seharusnya kan masuk ke kelompok 1 karena sebelum emasnya ada i, seperti itu ya. Nah, lagi-lagi ini adalah kotoba khusus. Imas kita masukkan ke kelompok 2. Dan juga mimas juga ini artinya melihat. Ini kita masukkan ke kelompok 2 juga karena dia khusus. Nah, kalau untuk yang kelompok 3 ini hanya ada 3 ini, yaitu kimas. Ini sudah pasti, kimas berartinya datang ya. Kimas itu masuk ke kelompok 3. Simas dan benkyo simas. Simas ini berartikan melakukan, benkyo simas ini berarti belajar. Nah, benkyo simas ini bukan cuma kotoba benkyo simas ya, tapi kotoba yang kalau kita hilangkan simasnya masih tetap bisa ada artinya. Benkyo simas seperti itu. Contohnya denwa simas kalau simasnya kita hilangkan masih denwa doang, itu masih ada artinya kayak gitu. Beda dengan hanasimas. Hanasimas itu kalau beda dengan kaesimas ya. Kaesimas. Ini kaesimas kalau kita hilang simasnya, ini kae ini tidak ada arti apapun. Itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita tidak bisa masukkan kaesimas ini ke kelompok 3. Sementara benkyo simas ini kalau kita hilangkan simasnya, dia masih bisa berdiri sendiri, masih ada artinya, yaitu belajar. Kita masukkan ke kelompok 3. Jadi intinya itu kata kerja simas ini, yang mana kalau kita hilangkan simas dia masih ada arti, jadi kita masukkan ke kelompok 3. Ada banyak banget ya, minasan bisa lihat sendiri ke kosakata yang sudah saya kasihkan. Oke, di sini ada pola tempat plus benda
plus o nani mas plus ni ikimas. Oke, di sini kita mau menyatakan pergi untuk. Ikimas ini artinya pergi, terus ni ini artinya untuk. Nah, di sini kita menggunakan kata kerja bentuk mas yang mana lagi-lagi masnya kita hilangkan. Oke. Ini ya. Kata kerja bentuk mas, masnya kita hilangkan dan kita ganti dengan ni ikimas. Contohnya langsung aja. Kyositsu e hon o tori ni ikimasu. Tori ini kata kerja dasarnya adalah torimas. Oke, ini torimas yang berarti mengambil. Masnya kita hilangkan, kita ganti dengan ni ikimas. Nah, jadinya kyositsu e hon o tori ni ikimas, pergi untuk mengambil buku ke kelas. Jadi ini tori ni ikimas ini artinya pergi untuk mengambil. Pergi untuk mengambil. Nah, di sini tetap kita pakai partikel o karena tori ini masih kata kerja ya, walaupun masnya hilang, dia masih kata kerja dan ini kata benda, seperti itu.